Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan hadis dari Kitabul Buyu', dari kitab Umdatul Ahkam. Dan sekarang kita telah masuk kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'amal fathi إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أذابوه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fatu Makkah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamar, minuman keras, bangkai babi dan berhala. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Sesungguhnya lemak itu digunakan untuk mengecat kapal dan untuk meminyaki kulit dan dipakai orang untuk bahan bakar lampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, itu haram. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menghukum kaum Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah melarang lemak itu, mereka justru mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Catatan, jamaluhu artinya mencairkannya. Baik, barakallahu fiik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amal fathi, pada tahun Fathu Makkah, dan itu terjadi di tahun berapa? Fathu Makkah? 8. Ya, 8 Hijriah. Baik. Beliau bersabda, innallaha ta'ala wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Khamr artinya adalah ma askara al-aqla, apapun yang dapat membuat akal itu menjadi mabuk, itu disebut dengan khamr. Bisa yang diambil dari anggur ataupun selain anggur seperti kurma ya misalkan, atau syair atau gandum, atau bahkan beras pun bisa juga diambil darinya minuman yang dapat memabukkan. Apapun, tidak harus diambil dari anggur, itu disebut dengan khamr. Dan tidak harus juga yang bentuknya cair ya, yang bentuknya bubuk juga bisa disebut dengan khamr, karena itu semua dapat memabukkan dan hukumnya dalam Islam itu diharamkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun, itu semua najis, min amali syaitan, termasuk daripada amalan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Baik, di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Ya jelas ya, khamr itu haram, maka hasil dari penjualannya pun juga haram. Wal maitah, begitu juga dengan bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai itu artinya hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i, itu namanya bangkai ya. Jadi ada perbedaan istilah secara urf dan syar'i tentang bangkai. Ya, misalkan ada orang yang menyembelih kambing sesuai dengan syar'i. Dia baca bismillah dan tidak ditujukan kepada selain Allah, intinya syar'i. Dia menyembelih kambing.
Tapi dia lupa setelah menyembelih, ternyata dia taruh di suatu tempat sampai akhirnya bau busuk. Kira-kira masyarakat ketika melihat hewan tersebut disebutnya apa? Bangkai. Itu secara urf. Tapi secara syar'i bangkai itu adalah sesuatu yang atau hewan yang terbunuh bukan dengan cara metode penyembelihan syar'i, itu disebut bangkai ya. Baik, jadi atau misalkan sekarang dibalik, ada ya sebagian orang yang cara menghilangkan nyawa hewan itu dengan ditusuk paku, cepat cetak gitu, langsung di otaknya, itu langsung mati. Biasanya sapi itu. Di beberapa negara seperti itu. Nah, habis itu kan langsung dikulitin, habis itu dagingnya diambil kemudian diperjualbelikan. Ada nggak yang menyebut itu bangkai? Secara uruf nggak ada kan? Nah, tapi secara syar'i itu disebut apa? Bangkai. Jadi bangkai itu nggak harus bau, ya. Atau bangkai itu kalau bukan bangkai itu pasti fresh, enggak? Bangkai itu apa tadi pengertiannya? Mati dengan tidak disembelih. Mumtaz ya, yang mati tanpa cara penyembelihan syar'i. Ya, tanpa penyembelihan syar'i itu disebut dengan bangkai. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr dan jual beli bangkai. Ya. Jadi bangkai, semua bangkai itu hukumnya haram kecuali dua bangkai. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan as-samak wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang itu bangkainya halal. Maksudnya tidak perlu harus melalui proses penyembelihan. Kalau dia wafat tanpa disembelih secara syar'i, dia halal. Pertama, ikan gimana cara nyembelihnya, ya. Beberapa ikan susah untuk disembelih. Seperti misalkan ikan yang bentuknya ramping, itu gimana cara nyembelihnya? Kalau bentukannya ke ikan lele mungkin agak masuk akal untuk disembelih ya. Paham ya, ikan lele kan ya seperti itu masih bisa masuk akal untuk disembelih. Tapi selain ikan lele ya, apapun caranya yang penting ihsan, yang penting bagus untuk membuat ikan itu mati, maka itu tidak ada masalah ya. Itu tidak membuat bangkainya menjadi haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jarod, yaitu belalang. Jadi belalang boleh dimakan tanpa harus melalui proses penyembelihan. Taib. Itu ada dua. Nah, semua bangkai ya itu hukumnya najis ya, kecuali bulunya. Bulunya itu boleh, atau misalkan seorang menemukan bangkai kemudian bulunya dikerok. Nah, itu bulunya tidak najis. Ya, bulunya tidak najis. Jadi bulu dari hewan itu seperti domba, khususnya kambing atau unta, itu yang umum ya. Kalau mau diambil, pertama tidak harus disyaratkan ketika hewan tersebut sudah wafat. Jadi kalau bulu domba pun boleh diambil, antum boleh jual. Sebagian orang memang bisnis bulu domba. Jadi bulunya diambil, terserah mau buat apa, intinya dia komersilkan. Tidak harus dombanya itu disembelih. Nanti dia tumbuh lagi bulunya. Itu boleh, yang pertama ya. Yang kedua, ketika ada hewan yang menjadi bangkai dan dia memiliki bulu, juga boleh antum ambil dan itu nggak najis. Paham ya? Jadi ada dua hal yang perlu dicatatkan. Yang pertama, semua bangkai itu najis kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, bagian bangkai ada pengecualian yang tidak najis, yaitu bulu. Ada istilah namanya al-wabar. Al-wabar itu bulu onta, asy-sya'ar itu bulu kambing atau bulu ya, secara umum. Ada juga as-suf. Suf itu bulu khusus pada yang seperti modelan domba, yang tebal-tebal itu disebut dengan suf. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah telah menciptakan untuk kalian dari rumah-rumah kalian itu untuk ditinggali. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kemudian apa? Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan menjadikan untuk kalian atau menciptakan untuk kalian dari kulit hewan ternak itu sebagai rumah, maksudnya sebagai kemah. Jadi zaman dulu orang membuat kemah itu bahan dasarnya pakai kulit hewan ya, bisa untuk berkemah. Min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha, yang mana kemah tersebut ringan untuk kalian bawa kemana-mana. Yauma dha'nikum, ketika kalian safar kalian bisa bawa, kalian bisa lipat ya. Kemudian kalian bisa berkemah di mana saja. Wa yauma iqamatikum, atau ketika kalian menjadi mukim, kalian bisa menggunakan juludul an'am tersebut, kulit hewan ternak tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa min aswafiha, suf, wa aubariha, wabar, wa ash'ariha. Nah,
ya kan? Sya'ar. Apa kata Allah? Mata'an athathan wa mata'an ilahin, sebagai perabotan rumah dan untuk dinikmatin sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, masyahidnya dari ayat ini adalah penyebutan wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha. Di sini kan sedang menyebutkan nikmat Allah. Ya, nggak mungkin dong itu najis. Jadi itu dikecualikan dari apa namanya, al-maitah, dari bangkai. Nah, kemudian catatan yang ketiga, ya, bangkai tadi kan dikecualikan yang tidak najis itu bulu. Ada juga yang bisa dijadikan sesuatu atau dimanfaatkan, yaitu kulitnya, ya. Kulitnya itu bisa menjadi tidak najis. Caranya adalah dengan disamak. Ya, bahasa Arabnya dibagh. Ya, dibagh. Apa itu disamak? Disamak itu artinya dihilangkan lemak atau daging yang menempel. Ya, itu pertama. Kemudian diberikan cairan khusus, tentu praktisi lebih paham caranya bagaimana. Kemudian dicuci mungkin berkali-kali sampai benar-benar bersih, nggak ada bau amisnya sama sekali. Kemudian dijemur. Ya, setelah dijemur, kemudian kering, biasanya diminyaki lagi, ya, supaya elastis atau lebih fleksibel, nggak kaku. Nah, kulit yang sudah disamak itu hukumnya suci. Ya, hukumnya apa? Suci, boleh digunakan jadi kemah tadi, ya, boleh digunakan untuk menjadi kirbah. Kirbah itu tempat untuk mengisi air, kalau zaman dahulu botol, ya. Kalau zaman sekarang menyebutannya botol atau lain sebagainya. Intinya kulit, ya, itu dulu kemanfaatannya banyak. Nah, kalau bulu tidak harus proses bagaimana, ya, langsung dia bisa digunakan. Tapi kalau kulit harus diapain? Harus disamak, ya, harus disamak. Nah, bedakan antara hewan yang disembelih itu kulitnya langsung suci, paham? Dengan bangkai. Kalau bangkai kulitnya najis, tapi harus disamak, ya. Kalau misalkan antum menyembelih hewan dengan cara syar'i, ya, kemudian kulitnya antum makan, boleh nggak? Boleh kan? Karena dia suci. Nah, tapi kalau bangkai kulitnya antum ambil, antum makan, boleh nggak? Nggak boleh. Dan pemanfaatannya bukan dimakan lagi kalau bangkai, tapi kulitnya digunakan untuk selain dimakan, ya, untuk pakaian misalkan, untuk kemah tadi misalkan, dan lain sebagainya. Atau untuk sofa, ini juga bisa jadi dari kulit, ya. Itu, ya, harus dibedakan. Kata Nabi SAW, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, yaitu minuman keras. Tidak harus minuman, ya, yang penting dia memabukkan, itu disebut dengan khamr. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir. Khinzir artinya babi. Babi itu haram, ya. Bahkan kulitnya pun juga haram, nggak bisa disamak jadi suci, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijs. Ya, sesungguhnya babi itu najis, sama kulitnya juga najis. Jadi nggak bisa disamak untuk menjadikannya suci. Itu pendapat yang lebih kuat, ya. Anjing juga demikian. Antum menemukan bangkai anjing, nggak bisa kulitnya antum samak menjadi suci, nggak bisa, ya. Yang bisa selain dua itu, ya, selain dua itu. Taib. Itu yang berkaitan dengan babi. Kemudian wal asnam, patung juga tidak boleh jual beli patung, ya, jual beli patung, karena patung itu sesembahan dan itu akan mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga jual beli patung hukumnya tidak boleh. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, bahwasanya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, kemudian bangkai, babi, dan patung, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana dengan lemaknya bangkai? Nah, bangkai itu kan punya lemak, ya. Kalau lemaknya dimanfaatkan bagaimana Rasulullah? Gitu. Atau lemaknya itu dijual bagaimana? Bangkainya kami tahu haram hukumnya. Tapi bagaimana dengan lemaknya? Kata para sahabat, fa innahu yutla bihas sufun. Sesungguhnya lemak bangkai itu masih bisa dimanfaatkan untuk mengecat bawahan kapal. Paham maksudnya bawahan kapal? Supaya air nggak masuk, ya kan? Kapal biasanya terbuat dari kayu. Kalau langsung digunakan berlayar begitu saja, nanti lama-lama airnya masuk ke kayu dan kapalnya rusak. Tapi harus ada proses di mana dia dilemaki dulu atau dicat dulu dengan lemak. Ya, kita sekarang sedang membahas lemak dari bangkai, ya. Bukan lemak dari hewan yang disembelih. Kalau itu udah pasti halal, ya. Sekarang kan pembahasannya bangkai. Ya.
Kata para sahabat, lemak itu bisa digunakan untuk mengecat bawahan kapal wahai Rasulullah. Wa yudhanu bihal julud, dan juga bisa digunakan untuk ya meminyaki kulit yang telah disamak tadi. Ya kan, tadi kan kulit setelah dijemur, setelah selesai disamak kan dijemur sampai kering. Kan kaku kan? Gimana caranya biar dia fleksibel? Diminyaki. Nah, diminyaki ini kan bisa pakai lemak dari hewan yang disembelih ya, langsung suci. Bisa juga pakai minyak bangkai itu kan. Nah, ini kan masih bisa Rasulullah. Ya, kita nggak sedang membahas minyak dari hewan yang disembelih. Kalau itu pasti suci, pasti boleh. Nah, kalau yang dari bangkai ini gimana Rasulullah? Kan lemaknya bisa digunakan untuk meminyaki kulit yang telah disamak. Wa yastasbihu bihan nas. Begitu juga minyaknya juga bisa menjadi lemaknya juga bisa menjadi bahan bakar lampu. Kalau zaman dulu disebut dengan lampu teplok, antum tahu? Yang di bahan bakarnya minyak tanah. Nah, zaman dahulu mungkin belum ditemukan minyak tanah, tapi mereka menggunakan lemak hewan, ya, baik dengan lemak hewan yang disembelih atau lemak hewan bangkai. Kalau lemak hewan yang disembelih ya sudah pasti halal, nggak ada pertanyaan di situ. Iskalnya adalah lemak hewan yang bangkai. Itu bagaimana Rasulullah? Bukannya lemak-lemak tersebut masih bisa dimanfaatkan? Nah, begitu ya. Jadi para sahabat bertanya 3 hal ini. Maka kata Rasulullah SAW, la huwa haram, tidak, hukumnya haram. Apa yang hukumnya haram? Apakah menjual lemak bangkai itu haram atau memanfaatkannya juga haram? Nah, para ulama berselisih. Ya. Pendapat jumhur mengatakan, jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan kalau yang diharamkan oleh Nabi ini memanfaatkannya. Jadi 3 hal tadi yang disebutkan oleh para sahabat, mengecat bawahan kapal atau meminyaki kulit yang telah disamak dan menggunakannya sebagai bahan bakar lampu, itu aja juga haram kalau diambil dari lemak bangkai. Itu kata jumhur. La huwa haram, jadi seakan-akan Nabi mengatakan tidak, itu semua juga nggak boleh, memanfaatkan dari lemak bangkai itu nggak boleh. Kata pendapat jumhur itu yang dimaksud. Nah, sehingga menurut pendapat jumhur ini, kalau memanfaatkannya saja udah nggak boleh, kira-kira menjualnya boleh atau tidak? Mimbabi aula, pasti nggak boleh. Nah, tapi pendapat mazhab Syafi'i, dan ini lebih kuat, ya, mereka mengatakan la huwa haram. Nabi mengatakan tidak, hukumnya haram itu jual belinya. Memanfaatkannya silahkan. Jadi misalkan antum nemu bangkai, ya, ada lemaknya nih, antum ambil lemaknya, antum cairkan, ya, kemudian antum gunakan untuk hal-hal tadi. Nah, antum untuk memanfaatkan pribadi nggak ada masalah. Yang penting jangan dijual. Jadi yang dilarang itu yang dijualnya. Ini pendapat siapa? Syafi'i, dan ini pendapat lebih dekat. Jadi kata huwa, la huwa haram itu pendapat jumhur mengatakan huwa itu kembali ke intifa. Tapi pendapat Syafi'i mengatakan la huwa itu maksudnya al-bai'u haram. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Jadi yang dilarang itu adalah jual belinya, karena siyaknya itu mendukung pendapat Syafi'i. Nanti kita jelaskan. Pertama, Rasulullah mengatakan apa? Innallaha wa rasulahu harrama bai'ah. Baik, perhatikan. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr dan maitah dan khinzir dan asnam. Jadi dari awal aja konteksnya sudah sedang membahas jual beli. Maka ketika Nabi mengatakan la huwa haram, ya jual belinya. Ya, gitu ya. Baik, kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala itu, "Qatalallahu al-yahud." Semoga Allah, ya, menghancurkan atau membinasakan orang Yahudi. Ya, amin, ya. Innallaha ta'ala lamma harrama syuhumaha jamalu summa ba'uhu fa'akalu thamanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala mengharamkan atas mereka lemak dari hewan. Syuhum itu artinya lemak dari hewan, ya. Jamaluh, apa yang dilakukan orang Yahudi? Justru mereka mencairkannya. Summa ba'uh, kemudian dijual. Karena yang diharamkan apa? Lemaknya. Orang Yahudi licik. Ya, dari dulu sudah licik nih. Lemaknya oke lah, haram. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Dicairkan. Ya, karena kalau udah dicairkan namanya sudah bukan lagi syuhum. Ya, sudah bukan lagi syaham, tapi disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan wadak. Ya, jadi oke, Allah kan mengharamkan syaham. Yaudah kita jadikan wadak aja. Ya, kita jadikan minyak cair, baru kita jual, ya, sebagai minyak cair, bukan sebagai lemak. Karena kalau lemak sudah diharamkan, gitu ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang Yahudi ini, tatkala Allah haramkan atas mereka syaham, mereka menjadikannya wadak, kemudian dijual. Nah, kata
Kata Nabi SAW, fa'akalu thamanah, kemudian mereka memakan hasil penjualan tersebut. Nah, perhatikan kata summa ba'uh, kemudian mereka menjualnya. Nah, ini menegaskan pendapat mazhab Syafi'i. Ya kan? Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan kepada orang Yahudi atau atas orang Yahudi lemak hewan, mereka mencairkannya. Justru mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau mereka cuma memanfaatkannya, boleh nggak? Boleh. Tapi yang dilarang apa? Menjualnya. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, la huwa haram, huwanya itu kembali ke bai' atau ke intifa. Ke bai', yaitu pendapat yang lebih kuat, dan itu dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib. Itu yang berkaitan dengan hadis ini, dan ana rasa hadisnya mudah dimengerti. Cuma di sini ada apa namanya pembahasan yang lumayan penting mengenai at-tahayyul atau al-hilah, yaitu mensiasati sesuatu. Di sini kan orang Yahudi Allah haramkan atas mereka syaham, kemudian mereka menjadikannya wadak supaya mereka bisa menjualkannya. Ini kira-kira mereka sedang menipu siapa? Yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah, padahal yang mereka lakukan wa ma yakhda'un inna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka enggak sadar sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Ya, mereka sedang mencelakai diri mereka sendiri. Dan ini pernah mereka lakukan juga pada larangan memancing. Ya kan? Ya, orang Yahudi itu kan dilarang untuk memancing di hari apa? Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang jaring di hari Jumat, kemudian panen di hari Ahad. Sama aja dong. Ya. Sama aja. Ini orang Yahudi emang dari dulu sudah licik. Nah, contoh lain pada pengambilan siasat itu ada pada jual beli ainah, bai'ul ainah. Kalau antum pernah dengar bai'ul ainah, itu sistemnya begini. Jadi kan riba dilarang ya. Silakan. Jadi riba itu seperti misalkan ana meminjam dari Ilham 1 juta, kemudian Ilham meminta dari ana 1.200.000. Itu kan riba. Ya kan? Riba. Ya kan? Riba nasiah kan? Ana meminjam 1 juta dari Ilham, kemudian ana kembalikan 1.200.000. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Itu riba nasiah, haram hukumnya. Nah, Ilham ketika tahu itu haram, dia cari cara gimana biar nggak haram. Apa yang dilakukan Ilham? Ilham bilang gini ke ana, saya jual aja barang ke antum, misalkan earphone, ya earphone. Antum beli dari ana 1.200.000, antum cicil, ya selama misalkan selama 2 bulan, ya selama 2 bulan 1.200.000, berarti bulan ini 600, bulan depan 600, begitu ya earphone. Nah, ketika Ilham sudah memberikan earphone itu ke ana, berarti ana punya utang ke Ilham berapa? 1.200.000 kan, ana harus bayar kan. Baru berselang beberapa hari Ilham bilang, sini earphone-nya ana beli lagi dari antum 1 juta cash. Kemudian Ilham pun memberikan ke ana 1 juta cash. Ana dapat 1 juta, ana masih harus mengembalikan dari antum berapa kepada antum? 1.200.000 kan. Ana kan dapat 1 juta, ana harus kembalikan ke antum 1.200.000. Apa fungsi dari headset itu? Fungsinya cuma mensiasati, nggak ada fungsi. Headsetnya kan balik lagi ke antum kan. Ana beli dari antum kredit 1.200.000, antum beli dari ana cash 1 juta, dan ana masih punya utang 1.200.000 sama antum. Ana dikasih sama antum 1 juta kan tadi, karena membeli cash dari ana earphone tersebut. Nah, itu namanya bai'ul ainah, ya, atau al bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu hilah kepada riba, ya, itu zari'ah kepada riba, atau itu cuma mensiasati biar dikira nggak riba, hakikatnya riba, itu haram. Nah, itu. Contoh lain daripada hilah itu ada namanya nikahut tahlil. Anu nikah tahlil. Nikah tahlil itu kalau orang sudah menceraikan istrinya talak 3, boleh nggak dia nikah lagi? Masih boleh nggak dia sama istrinya itu? Nggak boleh kan? Sampai yang hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si istri tersebut nikah sama orang, kemudian orang tersebut telah berhubungan dengan perempuan itu, kemudian dicerai secara alami. Baru setelah itu suami yang pertama menikahinya, itu boleh. Itu boleh. Nah, nikah tahlil itu orang kedua atau laki-laki kedua ini bersepakat atau tidak bersepakat. Intinya dia pengen menikahi perempuan itu, kemudian hanya sekali celup kemudian dicerai. Gunanya hanya supaya perempuan itu bisa kembali kepada mantan suaminya.
Nah itu nikah tahlil, itu nggak boleh, itu hilah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu pada niat-niat seorang hamba. Kalau itu terjadi alami nggak ada masalah. Tapi kalau itu digunakan untuk ya mensiasati apa yang Allah telah haramkan, maka itu hukumnya dilarang. Ya, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melakukan sesuatu seperti yang telah dilakukan oleh para Yahudi, orang para Yahudi. La tartakibu mithlama irtakabatil Yahud fatuhillu maharimallahi bi'adnal hiyal, di mana kalian itu menghalalkan keharaman Allah dengan melakukan siasat-siasat murahan itu. Ya, itu nggak boleh ya. Hadits ini pernah Rasulullah SAW sabdakan. La tartakibu mithla martakabatil yahud fatuhillu maharimallahi bi'adnal hiyal. Jangan melakukan apa yang telah dilakukan orang Yahudi, di mana mereka biasa menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan ya siasat-siasat murahan. Ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan insyaallah pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.